Reza Lampal, saya mewakili kelas 12-3 dan saya berperan sebagai asisten sutradara. Jadi awal mula drama Ramayana ini terjadi itu karena ya ada tugas ujian praktek bahasa Jawa kolaborasi dengan seni musik. Nah itu pas awal masuk sekolah kita udah dikasih peran-perannya dan tugas-tugasnya untuk kita semua. Nah tapi setelah 1 minggu itu tugasnya kita nggak kerjain sama sekali. Terus kita ngeliat kelas-kelas lain udah bikin properti, kelas lain udah latihan drama, udah banyak lah progresnya. Tapi kelas kita itu masih belum ada pergerakan sama sekali. Nah terus karena saya tuh bingung kan sebagai asisten sutradara harus apa. Jadi hari pertama kita latihan itu kita baru reading, itu pun di pelajaran bahasa Jawa. Dan itu pun disuruh Bu Ika. Itu pertama kali kita reading. Terus setelah itu pulang sekolah baru kita lanjut lagi buat reading. Nah itu masih banyak banget kesalahan dari para aktor-aktor yang gak bisa bahasa Jawa, gak ngerti cara ngomongnya kayak gimana, dan masih banyak miskomunikasi yang perlu kita diskusiin lagi pokoknya. Nah terus keesokan harinya itu hari Kamis kita latihan lagi, tapi anak-anak masih banyak yang telat, gak niat latihan. Terus kan saya sebagai asisten sutradara juga merasa kayak kok ini banyak banget anak-anak yang telat, kayak kenapa gak ada niat sama sekali untuk latihan bahasa Jawa ini kan, untuk ini. Nah terus ya karena saya agak marah karena orang-orang pada gak niat lah buat latihan. Ya saya ngamuk dong di grup kelas, kenapa semuanya telat, kayak kenapa gak ada yang niat buat latihan. Kalau gitu ya gak usah latihan aja, latihan sendiri-sendiri di rumah. Nah terus besoknya kita udah mulai latihan lagi. Itu udah lumayan datang tepat waktu. Terus kita udah mulai reading lagi. Tapi ternyata itu udah hampir seminggu. Nah, saya berpikir kalau latihan di sekolah doang itu nggak cukup. Jadi gimana kalau ada rencana untuk latihan di rumah? Jadi rumah siapapun yang bisa muat untuk kita latihan semua ini ya kita latihan di situ. Nah, mulai dari situ kita udah mulai latihan di situ. Pertama kali latihan di rumah itu masih banyak yang belum hafal, masih pegang skrip, masih pegang HP, masih perlu dibantuin gimana cara ngomongnya. Terus hari mulai berjalan sampai H-5. Nah itu H-5 orang-orang udah lumayan hafal, udah skrip itu kayak udah kita nggak perlu pegang skrip lagi buat latihan. Dan kita benar-benar all out banget, properti semuanya kerja, terus aktor-aktor semuanya ngafalin dengan effort banget. Yang nari juga sabari latihan di rumah, di sekolah, dimanapun pokoknya mereka ngafalin latihannya gimana pun kondisinya. Terus di sekolah juga kita kadang minta waktu buat guru, minta waktu di pelajaran yang kita bisa untuk latihan itu kita minta jamnya buat latihan. Terus sampai di rumah itu, sampai balik lagi latihan di rumah itu kita bikin setup yang mirip banget sama setup drama di sekolah. Nah itu kita bikin backgroundnya, terus lebarnya berapa, panjangnya berapa. Terus kita juga pakai lighting semuanya, smoke. Itu benar-benar effort banget. Kita juga sampai ngangkat-ngangkat tiang untuk bikin backgroundnya gitu kan. Terus H-3 itu kita tuh baru ada ide untuk bikin gapura, yang dimana itu udah mepet banget. Dan gapura yang perlu kita bikin tuh ada 2, gapura Aleka dan gapura Ayodhya. Dan itu tuh makan waktu yang sangat capek banget karena kita belum bikin itu, dan kita awalnya gak niatan untuk bikin itu, tapi ternyata kita perlu dan waktu kita mepet banget.
untung aja H-1 jam 9 atau jam setengah 10 malam itu baru jadi gapurannya. Jadi gila, tim properti emang banyak banget kerjanya, capek banget pasti. Terus dan kita juga nggak ada kepikiran buat bikin flash mob, tapi H-1 banget sekitar jam 7 atau jam 6 malam itu kita baru kepikiran untuk bikin flash mob. Ya, H-2 sih itu, H-2 bukan H-1. Terus hari Seninnya baru kita latihan flash mob di sekolah, yang dimana itu adalah H-1 sebelum kita mulai dramanya besok. Dan ternyata semuanya pas hari H semuanya berjalan dengan lancar. Penari juga udah kompak, aktor-aktor juga hafal skrip, terus mereka tahu masuknya dari mana, keluarnya dari mana, padahal mereka nggak perlu ngafalin masuknya dari mana, keluarnya dari mana, karena ada stage manager yang bisa ngebantu mereka, tapi mereka hafal aja dengan sendirinya karena kita banyak banget run-through-nya sampai mereka hafal sendiri. Terus ya nyanyinya, musik itu benar-benar bisa bikin suasana makin oke lah buat drama 12.3 ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Thank you juga udah percaya sama saya untuk jadi asisten sutradara, yang dimana itu susah banget untuk bagi saya untuk ngekontrol kalian semua, gimana aktornya, ininya, itunya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan kalian semua karena sudah mempercayai saya sebagai asisten sutradara. Thank you buat kerjasamanya selama ini. Itu benar-benar menjadi momen yang susah banget buat dilupain buat saya, karena selama 1 minggu penuh setiap hari latihan, gak ada jeda. Terus juga berjam-jam juga latihannya, jadi itu bakal bikin momen yang susah buat dilupain dan bakal jadi kenangan di ruangan ini juga. Thank you buat kerja kerasnya dan thank you. Guys, kita udah H-3, kita udah setup replika panggung kayak di sekolah, jadi doakan yang terbaik buat kita semua. Hey. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Lalu guys, ini udah hamin 4 jam, 5 jam lagi sarapan nih. Propertinya ada beberapa yang perlu diperbaikin. Jam biru ya. Jam 5.13 Mantap. kita udah sampai rumahnya Dini. Mantap. Badai Puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra?
Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Hari terakhir ini nih.